سيد السادات وقدوة القادات محمد ابن عبد الله خير المخلوقين في الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين صدق الله وصدق رسوله الأمين. Kepada yang terhormat para guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini. Yang pertama Kiai Haji Mustafa dan juga ada Ustadz Andi Basar, Ustadz M Khalilullah dan juga Ustadz Zamah Sari, Ustadz Miftahul Huda, Ustadz Haji Ahmad Suhaimi, Ustadz Mufid, Bapak Andi Mularsari, Bapak Syamsuddin. Mudah-mudahan semuanya guru-guru kita, tokoh masyarakat kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga wabil khusus orang tua kita, guru kita yang baru saja menyampaikan tausiahnya, Al Habib Nabil bin Fuad Al Musawa. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usianya dan juga dimudahkan segala urusannya. Masya Allah, di tengah kesibukannya yang begitu padat dan juga usianya yang sudah tidak lagi muda, tapi masih menyempatkan untuk bertemu kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jemaah majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang hadir maupun yang mendengarkan via live streaming di rumah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang mulia ini kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana seseorang tidak mungkin dia bisa berzikir kecuali sebelumnya dia telah disebut terlebih dahulu namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah disebut oleh Allah namanya dia, maka lisannya dia diizinkan Allah untuk bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini dituliskan gobul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita salawatannya dapat, zikirnya dapat, juga ilmunya mudah-mudahan kita bawa pulang ilmunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin pada kesempatan yang singkat pada malam hari ini, ma'asyiral hadirin, hendak sedikit ingin mengingatkan, sholawat itu keutamaannya sangat banyak luar biasa. Zikir juga keutamaannya sangat banyak luar biasa. Tapi majelis ilmu lebih penting. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau masuk ke dalam masjid. Di dalam masjid ada dua halagoh, ada dua kelompok. Kelompok yang pertama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu sangat bagus. Zikir itu fadilahnya luar biasa. Kita nih setiap harinya kita kalau nggak ada zikiran, kalau kagak ada wiritan, itu udah kayak motor yang kagak dikunci, rumah yang ngablak, nggak ada penjagaannya. Orang harus dia dalam seharinya tuh punya wiritan, meskipun nggak terlalu banyak, meskipun cuma 10 menit dalam sehari. Kayak misalkan rotibul haddad atau rotibul atos antara maghrib sama isya. Intinya dalam sehari jangan sampai kita kagak ada wiritan. Zikir itu sangat penting. Bahkan pernah Rasulullah Sayyidina Abu Bakar di hadapannya Nabi Muhammad SAW, beliau berkata kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa katanya? Kata Sayyidina Abu Bakar, "Dhahabaz zakiruna lillah bi khairid dunya wa ma fiha." Orang-orang yang gemar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memborong semua kebaikan yang ada di dunia dan juga yang ada di akhirat. Kemudian Rasulullah dengar dan Rasul langsung mensetujui perkataan tersebut. Ajal, zahabaz zakiruna lillah bi khairid dunya wa ma
fiha. Orang-orang yang gemar berzikir, dia memborong, menghabiskan semua kebaikan, bukan cuman yang ada di dunia, tapi juga yang ada di akhirat. Intinya zikir itu fadilahnya banyak, luar biasa. Sholawat juga nggak perlu ditanya lagi. Sholawat itu yang mencontohkan langsung Allah. Ibadah yang lain kita belajar sama Nabi, tapi kalau sholawat Allah yang mencontohkan kepada kita dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Setelah kita diberitahukan oleh Allah kalau Allah dan para malaikatnya yang jumlahnya begitu banyak gak kehitung telah bersolawat kepada Nabi, supaya kita tahu kalau Nabi nggak butuh sama salawatnya kita, tapi kita yang butuh dengan salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya apa? Di dalam masjid, halakoh kelompok yang pertama berzikir, sedangkan kelompok yang kedua mengkaji ilmu agama, kajian ilmu. Lantas apa Rasulullah? Rasulullah duduk di majelis ilmu. Bukan kenapa? Rasulullah senang dengan dua-duanya. Tapi ketika berbarengan dalam satu waktu antara majelis zikir atau majelis sholawat dengan majelis ilmu, maka Rasulullah lebih duduk di majelis ilmu. Kadang ada sebagian dari kita sholawatnya semangat, Masya Allah bagus, zikirnya semangat, tapi kalau untuk kajian ilmu itu semangatnya kendor. Tidak sekencang semangatnya dia untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zikirnya pertahankan, solawatnya pertahankan, tapi seorang mukmin muslim gak boleh jauh dari cahaya ilmu. Naudzubillah min dzalik. Karena apa? Kita ini semuanya nih menempuh perjalanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita murid, as-sayru ilallah, menempuh perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, untuk menempuh jalan tersebut kita perlu cahaya. Kalau nggak pakai cahaya tuh tahu nggak kita kayak apaan? Orang jalan di suatu jalan malam-malam, nggak ada penerangan, nggak punya senter, lobang banyak, duri banyak, lobang dia hantam sama dia, tembok ditabrak, duri diinjek. Kenapa gara-garanya? Karena nggak punya cahaya. Sama kita juga berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala butuh cahaya. Cahayanya ngambilnya di mana? Bukan pakai cahaya handphone, bukan pakai cahaya senter, bukan pakai obor. Tahu nggak apa? Cahaya yang kita ambil dari majelis ilmu, kajian ilmu agama. Makanya Imam Nawawi pernah menyebutkan dalam muqaddimah kitabnya beliau Minhajut Talibin, apa kata beliau? Innal istighala bil ilmi, menyibukkan diri, fokus dengan belajar ilmu agama itu apa? Min afdhalit ta'at, salah satu bentuk ketaatan yang paling baik, pahalanya paling gede, paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadir kajian ilmu agama. Wa aula ma unfiqat fihi nafaisul awqat, dan cara yang terbaik untuk kita menghabiskan waktu yang kita punya. Makanya bahkan disebutkan daripada hadis an Abi Dzar, Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhrajahu Ibn Majah dengan sanadnya yang hasan. Apa kata Rasul? La antaqadua fata'allama ayatan minal Quran. Jika engkau berangkat dari rumah untuk ngapain? Belajar satu ayat daripada Al-Quran, belajar ilmu agama, kajian ilmu. Apa kata Nabi SAW? Khairun min antusolliya mi'ata rak'ah. Pahalanya lebih besar daripada engkau sholat sebanyak 100 rakaat. Kita ada yang kuat gak semalam 100 rakaat? Ada yang kuat? Yang kuat tunjuk tangan. Gak ada yang kuat. Tahu gak? Hadir satu majelis ilmu itu pahalanya lebih besar daripada kita sholat sunnah 100 rakaat. Subhanallah. Kenapa? Karena dengan majelis ilmu, orang yang tadinya sombong jadi tawadu, yang tadinya ria, senang dipandang sama orang, jadi ikhlas, yang tadinya hasad, suka dengki, gak demen ngelihat orang lain senang, hatinya jadi semakin mencintai saudaranya dia sesama muslim. Yang tadinya ngomel-ngomel mulu, gerendeng mulu, ngeluh mulu, hadir majelis ilmu jadi sabar. Hadir di majelis ilmu, dengar ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu tersebut gobul, akan menjadikan seseorang hamba yang menjadi semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya beda banget. Jadi kadang-kadang nih, makanya kita nih ada fenomena di negeri kita. Majelis sholawat rame, bagus.
Majelis zikir rame bagus, tapi kajian ilmu apalagi majelis fikih. Ini makanya kadang-kadang ada fenomena seleksi alam. Tahu seleksi alam nggak? Bikin pertama kali nih majelis pembukaan rame yang datang. Tapi abis gitu lama kelamaan kayak kesaring gitu. Makin berkurang, sampai akhirnya sisa cuma berapa orang doang. Itu tahu nggak tuh yang sedikit itu orang-orang pilihannya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tahu nggak kenapa? Majelis ilmu saking gede pahalanya setan kagak demen. Makanya setannya banyak. Tuh, makanya banyak tuh kena seleksi alam. Mudah-mudahan kita nggak kena seleksi alam, nggak. Ini kadang ada orang kayak begitu. Hadir majelis ilmu itu malas bawaannya. Orang yang malas untuk belajar agama, maka dia harus siap untuk menerima pedihnya kebodohan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya dulu pernah suatu ketika Habib Ali Jufri cerita. Waktu itu saya masih muda. Bikin majelis di Saudi, waktu itu masih di Saudi beliau. Bikin majelis kajian Riyadhus Shalihin karangannya Imam Nawawi yang ngajar gurunya para guru dari para habaib, yaitu Al-Habib Abu Bakar Masyhur, Al-Habib Abu Bakar Adni bin Ali Al-Masyhur alaihi rahmatullahi taala. Beliau wafat beberapa tahun yang lalu. Beliau maha guru dari para guru. Muridnya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, ulama besar, ilmunya tinggi luar biasa, julukannya mufakir Islami, cendekiawan Islam. Bikin majelis hari pertama, yang datang rame. Hari berikutnya ternyata yang datang cuman gak lebih dari sekitar 5 orang. Padahal tadinya Habib Ali Jufri masih muda, beliau masih muda banget. Kelihatan mukanya tuh muka kecil hati, sedih beliau. Akhirnya kelar, tapi Habib Abu Bakar subhanallah ketika yang hadir salam ala sayyidis sadat wa qudwatil gadat Muhammad ibn Abdullah khairul makhluqina fil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Shadaqallah wa sadaqa rasuluhul amin. Kepada yang terhormat para guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini, yang pertama Kiai Haji Mustafa dan juga ada Ustadz Andi Basar, Ustadz M Khalilullah dan juga Ustadz Zamah Sari, Ustadz Miftahul Huda, Ustadz Haji Ahmad Suhaimi, Ustadz Mufid, Bapak Andi Mularsari, Bapak Syamsuddin. Mudah-mudahan semuanya guru-guru kita, tokoh masyarakat kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga wabil khusus orang tua kita, guru kita yang baru saja menyampaikan tausiahnya, Al-Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usianya dan juga dimudahkan segala urusannya. Masya Allah, di tengah kesibukannya yang begitu padat dan juga usianya yang sudah tidak lagi muda, tapi masih menyempatkan untuk bertemu kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jemaah majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang hadir maupun yang mendengarkan via live streaming di rumah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang mulia ini. Kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana seseorang tidak mungkin dia bisa berzikir kecuali sebelumnya dia telah disebut terlebih dahulu namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah disebut oleh Allah namanya dia, maka lisannya dia diizinkan Allah untuk bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini dituliskan gobul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita salawatannya dapat
zikirnya dapat, juga ilmunya mudah-mudahan kita bawa pulang ilmunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin pada kesempatan yang singkat pada malam hari ini, ma'asyiral hadirin, hendak sedikit ingin mengingatkan, sholawat itu keutamaannya sangat banyak, luar biasa. Zikir juga keutamaannya sangat banyak, luar biasa. Tapi majelis ilmu lebih penting. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau masuk ke dalam masjid. Di dalam masjid ada dua halagoh, ada dua kelompok. Kelompok yang pertama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu sangat bagus. Zikir itu fadilahnya luar biasa. Kita nih setiap harinya kita kalau nggak ada zikiran, kalau kagak ada wiritan, itu udah kayak motor yang kagak dikunci, rumah yang ngablak, nggak ada penjagaannya. Orang harus dia dalam seharinya tuh punya wiritan, meskipun nggak terlalu banyak, meskipun cuma 10 menit dalam sehari, kayak misalkan rotibul haddad atau rotibul atas antara maghrib sama isya. Intinya dalam sehari jangan sampai kita kagak ada wiritan. Zikir itu sangat penting. Bahkan pernah Rasulullah Sayyidina Abu Bakar di hadapannya Nabi Muhammad SAW, beliau berkata kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa katanya? Kata Sayyidina Abu Bakar, "Dhahabadz dzakiruna lillah bi khairid dunya wa ma fiha." Orang-orang yang gemar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memborong semua kebaikan yang ada di dunia dan juga yang ada di akhirat. Kemudian Rasulullah dengar dan Rasul langsung mensetujui perkataan tersebut. Ajal, zahabaz zakiruna lillah bi khairid dunya wa ma fiha. Orang-orang yang gemar berzikir, dia memborong, menghabiskan semua kebaikan, bukan cuman yang ada di dunia tapi juga yang ada di akhirat. Intinya zikir itu fadilahnya banyak, luar biasa. Sholawat juga nggak perlu ditanya lagi. Sholawat itu yang mencontohkan langsung Allah. Ibadah yang lain kita belajar sama Nabi, tapi kalau sholawat Allah yang mencontohkan kepada kita dalam firman-Nya, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Setelah kita diberitahukan oleh Allah kalau Allah dan para malaikatnya yang jumlahnya begitu banyak gak kehitung telah bersolawat kepada Nabi, supaya kita tahu kalau Nabi nggak butuh sama salawatnya kita, tapi kita yang butuh dengan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya di dalam masjid, halakoh kelompok yang pertama berzikir, sedangkan kelompok yang kedua mengkaji ilmu agama, kajian ilmu. Lantas Rasulullah duduk di majelis ilmu. Bukan kenapa Rasulullah senang dengan dua-duanya, tapi ketika berbarengan dalam satu waktu antara majelis zikir atau majelis sholawat dengan majelis ilmu, maka Rasulullah lebih duduk di majelis ilmu. Kadang ada sebagian dari kita sholawatnya semangat, Masya Allah bagus, zikirnya semangat, tapi kalau untuk kajian ilmu itu semangatnya kendor. Tidak sekencang semangatnya dia untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikirnya pertahankan, solawatnya pertahankan, tapi seorang mukmin muslim gak boleh jauh dari cahaya ilmu. Na'udzubillah min dzalik. Karena kita ini semuanya nih menempuh perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita murid, as-sayru ilallah, menempuh perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menempuh jalan tersebut kita perlu cahaya. Kalau nggak pakai cahaya tuh tahu nggak kita kayak apaan? Orang jalan di suatu jalan malam-malam, nggak ada penerangan, nggak punya senter, lobang banyak, duri banyak, lobang dia hantam sama dia, tembok ditabrak, duri diinjek. Kenapa gara-garanya? Karena nggak punya cahaya. Sama kita juga berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala butuh cahaya. Cahayanya ngambilnya di mana? Bukan pakai cahaya handphone, bukan pakai cahaya senter, bukan pakai obor. Tahu nggak cahaya yang kita ambil dari majelis ilmu, kajian ilmu agama. Makanya Imam Nawawi pernah menyebutkan dalam muqaddimah kitabnya beliau Minhajut Talibin, apa kata beliau? Innal istighala bil ilmi, menyibukkan diri, fokus dengan belajar ilmu agama itu min afdhalit ta'at, salah satu bentuk ketaatan yang paling baik.
pahalanya paling gede, paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala hadir kajian ilmu agama. Wa aula ma unfiqat fihi nafaisul awqat, dan cara yang terbaik untuk kita menghabiskan waktu yang kita punya. Makanya bahkan disebutkan daripada hadis an Abi Dzar, Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhrajahu Ibn Majah dengan sanadnya yang hasan. Apa kata Rasul? La anta kedua fata'allama ayatan minal Quran. Jika engkau berangkat dari rumah untuk ngapain? Belajar satu ayat daripada Al-Quran, belajar ilmu agama, kajian ilmu. Apa kata Nabi SAW? Khairun min antusolliya mi'ata rak'ah. Pahalanya lebih besar daripada engkau sholat sebanyak 100 rakaat. Kita ada yang kuat nggak semalam 100 rakaat? Ada yang kuat? Yang kuat tunjuk tangan. Nggak ada yang kuat. Tahu nggak? Hadir satu majelis ilmu itu pahalanya lebih besar daripada kita sholat sunnah 100 rakaat. Subhanallah. Kenapa? Karena dengan majelis ilmu, orang yang tadinya sombong jadi tawadu, yang tadinya ria, senang dipandang sama orang, jadi ikhlas, yang tadinya hasad, suka dengki, gak demen ngelihat orang lain senang, hatinya jadi semakin mencintai saudaranya dia sesama muslim. Yang tadinya ngomel-ngomel mulu, gerendeng mulu, ngeluh mulu, hadir majelis ilmu jadi sabar. Hadir di majelis ilmu, dengar ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu tersebut gobul, akan menjadikan seseorang hamba yang menjadi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya beda banget. Jadi kadang-kadang nih, makanya kita nih ada fenomena di negeri kita. Majelis sholawat rame, bagus. Majelis zikir rame, bagus. Tapi kajian ilmu, apalagi majelis fikih, ini makanya kadang-kadang ada fenomena seleksi alam. Tahu seleksi alam nggak? Bikin pertama kali nih majelis pembukaan rame yang datang. Tapi abis gitu lama kelamaan kayak kesaring gitu. Makin berkurang, sampai akhirnya sisa cuma berapa orang doang. Itu tahu nggak tuh yang sedikit itu orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Karena tahu nggak kenapa? Majelis ilmu saking gede pahalanya, setan kagak demen. Makanya setannya banyak. Tuh, makanya banyak tuh kena seleksi alam. Mudah-mudahan kita nggak kena seleksi alam, nggak. Ini kadang ada orang kayak begitu. Hadir majelis ilmu itu malas bawaannya. Orang yang malas untuk belajar agama, maka dia harus siap untuk menerima pedihnya kebodohan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya dulu pernah suatu ketika Habib Ali Jufri cerita. Waktu itu saya masih muda. Bikin majelis di Saudi, waktu itu masih di Saudi beliau. Bikin majelis kajian Riyadhus Shalihin karangannya Imam Nawawi, yang ngajar gurunya para guru dari para habaib, yaitu Al-Habib Abu Bakar Masyhur, Al-Habib Abu Bakar Adni bin Ali Al-Masyhur alaihi rahmatullahi ta'ala. Beliau wafat beberapa tahun yang lalu. Beliau maha guru dari para guru. Muridnya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, ulama besar, ilmunya tinggi luar biasa, julukannya mufakir Islami, cendekiawan Islam. Bikin majelis hari pertama, yang datang rame. Hari berikutnya ternyata yang datang cuman gak lebih dari sekitar 5 orang. Padahal tadinya Habib Ali Jufri masih muda, beliau masih muda banget. Kelihatan mukanya tuh muka kecil hati, sedih beliau. Akhirnya kelar, tapi Habib Abu Bakar subhanallah, ketika yang hadir, salam ala sayyidis sadat wa qudwatil gadat Muhammad ibn Abdullah khairul makhluqina fil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul amin. Kepada yang terhormat para guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini. Yang pertama Kiai Haji Mustafa
dan juga ada Ustadz Andi Basar, Ustadz Khalilullah, dan juga Ustadz Zamah Sari, Ustadz Miftahul Huda, Ustadz Haji Ahmad Suhaimi, Ustadz Mufid, Bapak Andi Mularsari, Bapak Syamsuddin. Mudah-mudahan semuanya guru-guru kita, tokoh masyarakat kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga wabil khusus orang tua kita, guru kita yang baru saja menyampaikan tausiahnya, Al Habib Nabil bin Fuad Al Musawa. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usianya dan juga dimudahkan segala urusannya. Masya Allah, di tengah kesibukannya yang begitu padat dan juga usianya yang sudah tidak lagi muda, tapi masih menyempatkan untuk bertemu kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jemaah majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang hadir maupun yang mendengarkan via live streaming di rumah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang mulia ini kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana seseorang tidak mungkin dia bisa berzikir kecuali sebelumnya dia telah disebut terlebih dahulu namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah disebut oleh Allah namanya dia, maka lisannya dia diizinkan Allah untuk bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini dituliskan gobul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita salawatannya dapat, zikirnya dapat, juga ilmunya mudah-mudahan kita bawa pulang ilmunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin pada kesempatan yang singkat pada malam hari ini, ma'asyiral hadirin, hendak sedikit ingin mengingatkan, sholawat itu keutamaannya sangat banyak, luar biasa. Zikir juga keutamaannya sangat banyak, luar biasa. Tapi majelis ilmu lebih penting. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau masuk ke dalam masjid. Di dalam masjid ada dua halagoh, ada dua kelompok. Kelompok yang pertama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu sangat bagus. Zikir itu fadilahnya luar biasa. Kita nih setiap harinya kita kalau nggak ada zikiran, kalau kagak ada wiritan, itu udah kayak motor yang kagak dikunci, rumah yang ngablak, nggak ada penjagaannya. Orang harus dia dalam seharinya tuh punya wiritan, meskipun nggak terlalu banyak, meskipun cuma 10 menit dalam sehari, kayak misalkan rotibul haddad atau rotibul atos antara maghrib sama isya. Intinya dalam sehari jangan sampai kita kagak ada wiritan. Zikir itu sangat penting. Bahkan pernah Rasulullah Sayyidina Abu Bakar di hadapannya Nabi Muhammad SAW, beliau berkata kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa katanya? Kata Sayyidina Abu Bakar, "Dhahabadz dzakiruna lillahi bi khairid dunya wa ma fiha." Orang-orang yang gemar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memborong semua kebaikan yang ada di dunia dan juga yang ada di akhirat. Kemudian Rasulullah dengar dan Rasul langsung mensetujui perkataan tersebut. Ajal, zahabaz zakiruna lillahi bi khairid dunya wa ma fiha. Orang-orang yang gemar berzikir, dia memborong, menghabiskan semua kebaikan, bukan cuman yang ada di dunia tapi juga yang ada di akhirat. Intinya zikir itu fadilahnya banyak, luar biasa. Sholawat juga nggak perlu ditanya lagi. Sholawat itu yang mencontohkan langsung Allah. Ibadah yang lain kita belajar sama Nabi, tapi kalau sholawat Allah yang mencontohkan kepada kita dalam firman-Nya, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Setelah kita diberitahukan oleh Allah kalau Allah dan para malaikatnya yang jumlahnya begitu banyak gak kehitung telah bersolawat kepada Nabi, supaya kita tahu kalau Nabi nggak butuh sama salawatnya kita, tapi kita yang butuh dengan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya di dalam masjid, halakoh kelompok yang pertama berzikir, sedangkan kelompok yang kedua mengkaji ilmu agama, kajian ilmu. Lantas Rasulullah duduk di majelis ilmu. Bukan kenapa Rasulullah senang dengan dua-duanya, tapi ketika berbarengan dalam satu waktu,
antara majelis zikir atau majelis sholawat dengan majelis ilmu, maka Rasulullah lebih duduk di majelis ilmu. Kadang ada sebagian dari kita sholawatnya semangat, Masya Allah bagus, zikirnya semangat, tapi kalau untuk kajian ilmu itu semangatnya kendor, tidak sekencang semangatnya dia untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Zikirnya pertahankan, solawatnya pertahankan, tapi seorang mukmin muslim gak boleh jauh dari cahaya ilmu. Na'udzubillah min dzalik. Karena apa? Kita ini semuanya nih menempuh perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita murid, as-sayru ilallah, menempuh perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menempuh jalan tersebut kita perlu cahaya. Kalau nggak pakai cahaya tuh tahu nggak kita kayak apaan? Orang jalan di suatu jalan malam-malam, nggak ada penerangan, nggak punya senter, lobang banyak, duri banyak, lobang dia hantam sama dia, tembok ditabrak, duri diinjek. Kenapa gara-garanya? Karena nggak punya cahaya. Sama kita juga berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala butuh cahaya. Cahayanya ngambilnya di mana? Bukan pakai cahaya handphone, bukan pakai cahaya senter, bukan pakai obor. Tahu nggak apa? Cahaya yang kita ambil dari majelis ilmu, kajian ilmu agama. Makanya Imam Nawawi pernah menyebutkan dalam muqaddimah kitabnya beliau Minhajut Talibin, apa kata beliau? Innal istighala bil ilmi, menyibukkan diri, fokus dengan belajar ilmu agama itu apa? Min afdolit ta'at, salah satu bentuk ketaatan yang paling baik, pahalanya paling gede, paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir kajian ilmu agama. Wa aula ma unfiqat fihi nafaisul awqat, dan cara yang terbaik untuk kita menghabiskan waktu yang kita punya. Makanya bahkan disebutkan daripada hadis an Abi Dzar, Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhrajahu Ibn Majah dengan sanadnya yang hasan. Apa kata Rasul? La anta kedua fata'allama ayatan minal Quran. Jika engkau berangkat dari rumah untuk ngapain? Belajar satu ayat daripada Al-Quran, belajar ilmu agama, kajian ilmu. Apa kata Nabi SAW? Khairun min antusolliya mi'ata rak'ah. Pahalanya lebih besar daripada engkau sholat sebanyak 100 rakaat. Kita ada yang kuat nggak semalam 100 rakaat? Ada yang kuat? Yang kuat tunjuk tangan. Nggak ada yang kuat. Tahu nggak? Hadir satu majelis ilmu itu pahalanya lebih besar daripada kita sholat sunnah 100 rakaat. Subhanallah. Kenapa? Karena dengan majelis ilmu, orang yang tadinya sombong jadi tawadu, yang tadinya ria, senang dipandang sama orang, jadi ikhlas, yang tadinya hasad, suka dengki, gak demen ngelihat orang lain senang, hatinya jadi semakin mencintai saudaranya dia sesama muslim. Yang tadinya ngomel-ngomel mulu, gerendeng mulu, ngeluh mulu, hadir majelis ilmu jadi sabar. Hadir di majelis ilmu, dengar ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu tersebut gobul, akan menjadikan seseorang hamba yang menjadi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya beda banget. Jadi kadang-kadang nih, makanya kita nih ada fenomena di negeri kita. Majelis sholawat rame bagus, majelis zikir rame bagus, tapi kajian ilmu, apalagi majelis fikih, ini makanya kadang-kadang ada fenomena seleksi alam. Tahu seleksi alam nggak? Bikin pertama kali nih majelis pembukaan rame yang datang. Tapi abis gitu lama kelamaan kayak kesaring gitu. Makin berkurang, sampai akhirnya sisa cuma berapa orang doang. Itu tahu nggak tuh yang sedikit itu orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Karena tahu nggak kenapa? Majelis ilmu saking gede pahalanya setan kagak demen. Makanya setannya banyak. Tuh, makanya banyak tuh kena seleksi alam. Mudah-mudahan kita nggak kena seleksi alam, nggak. Ini kadang ada orang kayak begitu. Hadir majelis ilmu itu malas bawaannya. Orang yang malas untuk belajar agama, maka dia harus siap untuk menerima pedihnya kebodohan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya dulu pernah suatu ketika Habib Ali Jufri cerita. Waktu itu saya masih muda. Bikin majelis di Saudi, waktu itu masih di Saudi beliau. Bikin majelis kajian Riyadhus Shalihin karangannya Imam Nawawi, yang ngajar gurunya para guru dari para habaib, yaitu Habib Abu Bakar Masyhur.
Al Habib Abu Bakar Adni bin Ali Al-Masyhur alaihi rahmatullahi taala. Beliau wafat beberapa tahun yang lalu. Beliau maha guru dari para guru. Muridnya Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Ulama besar, ilmunya tinggi luar biasa. Julukannya mufakir Islami, cendekiawan Islam. Bikin majelis hari pertama. Yang datang rame. Yang datang rame. Hari berikutnya ternyata yang datang cuman nggak lebih dari sekitar 5 orang. Padahal tadinya Habib Ali Jufri masih muda, beliau masih muda banget. Kelihatan mukanya tuh muka kecil hati, sedih beliau. Akhirnya kelar, tapi Habib Abu Bakar subhanallah ketika yang hadir salam ala sayyidis sadat wa qudwatil gadat Muhammad ibn Abdullah khairul makhluqina fil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul amin. Kepada yang terhormat para guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini, yang pertama Kiai Haji Mustafa dan juga ada Ustadz Andi Basar, Ustadz M Khalilullah dan juga Ustadz Zamah Sari, Ustadz Miftahul Huda, Ustadz Haji Ahmad Suhaimi, Ustadz Mufid, Bapak Andi Mularsari, Bapak Syamsuddin. Mudah-mudahan semuanya guru-guru kita, tokoh masyarakat kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga wabil khusus orang tua kita, guru kita yang baru saja menyampaikan tausiahnya, Al Habib Nabil bin Fuad Al Musawa. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usianya dan juga dimudahkan segala urusannya. Masya Allah, di tengah kesibukannya yang begitu padat dan juga usianya yang sudah tidak lagi muda, tapi masih menyempatkan untuk bertemu kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jemaah majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang hadir maupun yang mendengarkan via live streaming di rumah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang mulia ini kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana seseorang tidak mungkin dia bisa berzikir kecuali sebelumnya dia telah disebut terlebih dahulu namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah disebut oleh Allah namanya dia, maka lisannya dia diizinkan Allah untuk bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini dituliskan gobul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita salawatannya dapat, zikirnya dapat, juga ilmunya mudah-mudahan kita bawa pulang ilmunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin pada kesempatan yang singkat pada malam hari ini, ma'asyiral hadirin, hendak sedikit ingin